Soal stres, kita semua udah familiar lah ya. Tapi, ternyata ada loh semacam epidemi tersembunyi yang menyerang bahkan orang-orang paling sukses sekalipun. Dan kemungkinan besar Anda juga ngerasain hal yang sama. Ini adalah sesuatu yang seringkali luput dari perhatian kita, tapi dampaknya itu luar biasa besar. Coba bayangin kata-kata ini datang dari Brian, seorang managing director di salah satu bank investasi paling top di dunia. Dari luar, hidupnya kelihatan sempurna, tapi di dalam dia hancur. Mungkin perasaan ini nggak asing ya buat sebagian dari kita. Nah, pertanyaannya kok bisa? Kok bisa orang-orang yang udah di puncak karir, yang kelihatannya paling tangguh, malah merasa kewalahan sampai di titik ini? Jawabannya ada pada sesuatu yang jauh lebih halus daripada stres besar yang biasa kita kenal. Oke, ayo kita bedah lebih dalam. Kisah Brian ini bukan kasus yang unik loh. Ini cerminan dari sebuah krisis yang gak kelihatan, yang dialami banyak banget profesional di luar sana. Dan ceritanya ini mengungkap akar masalah yang sebenarnya. Ini bukan sekedar to-do list biasa ya. Ini tuh rentetan tekanan-tekanan kecil yang nggak ada habisnya. Kalau dilihat satu-satu, mungkin kelihatannya sepele. Tapi akumulasinya itu loh yang bikin Brian akhirnya kena serangan panik dan berakhir di UGD. Padahal hasil tes medisnya bilang nggak ada masalah jantung sama sekali. Nah, ternyata musuh tak terlihat ini ada namanya. Namanya adalah efek mikrostres. Ini adalah fenomena yang nyelip masuk ke hidup kita, sering banget tanpa kita sadari, sampai akhirnya semuanya terasa terlalu berat. Dan ini nih yang bikin mikrostres jadi bahaya banget. Sumbernya itu bukan orang asing atau musuh yang jelas. Justru stres ini datang dari orang-orang terdekat kita, rekan kerja, keluarga, teman, yang bikin kita jadi makin sulit untuk menghadapinya secara emosional. Biar lebih jelas, coba kita bedain ya. Stres besar, kayak PHK atau punya bos yang nyebelin, itu jelas kita kenali sebagai ancaman. Nah, kalau mikrostres, itu ibarat sengatan-sengatan kecil. Email dadakan tengah malam yang ngubah semua rencana Anda besok, atau harus ngeberesin kerjaan temen. Kelihatannya kecil, tapi datangnya terus-terusan. Nah, bagian paling liciknya tuh ada di cara tubuh kita merespon. Kalau stres besar, kita punya mode lawan atau lari. Tapi mikrostres, dia ini kayak penyusup yang lolos dari radar. Otak kita nggak ngebunyiin alarm bahaya, meskipun tubuh kita tetap nanggung akibatnya, kayak tekanan darah tinggi atau perubahan hormon. Analogi dari ahli saraf Joel Salinas ini ngambarin masalahnya dengan pas banget. Setiap mikrostres itu ibarat satu hembusan angin. Satu hembusan doang sih nggak ngaruh, tapi bayangin ribuan hembusan setiap hari, bertahun-tahun, pelan-pelan itu bisa ngeruntuhin pertahanan dan kesejahteraan kita. Tapi kabar baiknya adalah kita nggak berdaya kok. Begitu kita bisa ngenalin angin ini, kita bisa mulai bangun penahan angin. Ada strategi-strategi praktis yang bisa kita pakai buat ngambil alih kendali lagi. Salah satu sumber mikrostres terbesar itu adalah waktu tim gak sejalan. Nah, strategi 3 langkah ini ampuh banget. Jadi, jangan langsung ngomongin deadline. Mulai dulu dari kenapanya, perjelas peran masing-masing. Dan yang paling penting, ngobrolin hambatannya secara jujur. Ini bakal ngubah dinamika dari yang tadinya reaktif jadi proaktif. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik banget. Di antara semua orang-orang hebat yang diteliti, ada sekelompok kecil yang nggak cuma bertahan, tapi malah makin berkembang di tengah tekanan ini. Mereka ini udah nemuin rahasianya. Dan ternyata jumlahnya cuma sekitar 10%. Apa sih yang dilakuin kelompok elit ini secara berbeda? Kok bisa mereka seolah kebal dari efek mikrostres yang merusak ini? Rahasia mereka ada di 3 kebiasaan ini. Pertama, mereka nggak pasif. Mereka aktif ngelawan momen-momen stres kecil itu. Kedua, mereka sadar diri. Mereka paham gimana tindakan mereka bisa nyiptain stres buat orang lain. Yang ujung-ujungnya balik lagi ke mereka. Dan ketiga, ini yang paling penting, mereka membangun hidup yang begitu kaya, sampai-sampai mikrostres itu nggak punya kekuatan yang sama lagi. Dan ini adalah perubahan mindset yang paling fundamental. Ini bukan cuma soal bertahan, tapi soal menyerang. Kelompok 10% terbaik ini nggak cuma ngurusin hal-hal negatif, mereka secara proaktif membangun hal positif. Mereka nyiptain begitu banyak sumber makna, tujuan, dan kebahagiaan dalam hidup mereka, sampai-sampai tekanan di satu area aja nggak cukup buat ngerubuhin mereka. Buat banyak dari kita, apalagi yang ambisius ya, identitas kita tuh jadi lekat banget sama kerjaan. Disinilah titik awalnya. Seluruh dunia kita berpusat pada satu hal itu aja. Langkah selanjutnya adalah memperluas lingkaran kita. Artinya, kita secara sadar membangun hubungan yang kuat di luar gelembung kerjaan dan keluarga inti. Bisa lewat komunitas olahraga,
klub buku, atau kegiatan sukarela. Dan inilah tujuan akhirnya. Sebuah kehidupan di mana pekerjaan itu jadi satu bagian penting, tapi bukan satu-satunya. Identitas kita ditopang sama banyak pilar, hobi, komunitas, pertemanan, yang bikin kita jadi jauh lebih stabil dan tangguh. Terus gimana caranya kita bisa nyampe ke sana? Nah, pesan utamanya sebenarnya sangat memberdayakan. Ini bukan soal merombak total hidup kita dalam semalam. Kuncinya adalah mulai dari yang kecil. Kuncinya, Anda nggak perlu merombak seluruh hidup Anda. Penelitian nunjukin, Anda cuma perlu menghilangkan 2 atau 3 aja sumber mikrostres secara konsisten untuk merasakan perbedaan yang signifikan. Cuma 2 atau 3. Mungkin dengan mengubah satu kebiasaan komunikasi sama keluarga, atau satu aturan email di tim. Perubahan kecil, tapi dampaknya besar. Jadi, analisis ini ditutup dengan sebuah pertanyaan untuk Anda. Ini bukan soal nunggu liburan atau nunggu pensiun untuk merasa lebih baik. Ini soal tindakan kecil yang bisa Anda ambil sekarang juga. Momen kecil apa, obrolan apa, batasan apa, koneksi apa yang akan Anda ambil kembali hari ini untuk mulai membangun hidup yang lebih kuat dan lebih kaya. Coba deh pikirin.